Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi teman-teman honorer P3K. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru yang disampaikan terkait teman-teman yang mengikuti ujian P3K apabila tidak lulus di ujian tahun ini. Di sini disebutkan bahwa di tahun depan, yakni tahun 2022, akan dipermudah untuk guru ex-THK 2 dan 35+. Apa saja kemudahan-kemudahan tersebut? Silahkan simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbarunya. Berdasarkan berita yang dimuat dalam tempo.co, Menpan RB sebut lowongan ASN 2022 hanya untuk formasi P3K. Nah, ini ya untuk teman-teman gambaran dari berita yang dimuat di tempo.co. Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan pengadaan calon aparatur sipil negara atau ASN pada 2022 hanya untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K, kata Cahyokumolo dalam keterangan tertulisnya Senin 20 September 2021. Cahyo mengatakan bahwa formasi guru P3K tahun 2021 telah dibuka untuk 1 juta formasi. Namun setelah melalui seleksi hanya terdapat 507.848 formasi guru P3K. Pada tahun 2022 sisa formasinya akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh pemerintah daerah, katanya. Pemerintah juga akan membuka formasi guru agama di sekolah negeri karena pada tahun 2021 hanya sekitar 22.000 formasi yang dialokasikan. Sementara itu, formasi guru PPPS tersebut juga berpotensi untuk dialokasikan bagi THK 2 memenuhi syarat dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru THK 2 daripada guru honorer lainnya. Misalnya dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis atau cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara sehingga peluang kelulusan sangat besar, kata Cahyo. Nah, ini teman-teman tentu saja menjadi kemudahan di mana nanti diusulkan untuk kompetensi teknis itu ditiadakan. Bagaimana kita ketahui bahwa kompetensi teknis ini menjadikan salah satu faktor terbesar bagi teman-teman P3K gagal di tahap yang pertama ini. Dari data sementara, hasil seleksi guru P3K tahun 2021 menunjukkan lebih dari 98% peserta dapat melampaui nilai ambang batas atau passing grade di seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara.
Meski demikian, lanjut dia, masih terdapat guru THK 2 yang berpendidikan di bawah lulusan sarjana S1 sehingga tidak memenuhi syarat sebagai guru seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Oleh karena itu, Cahyo mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk meningkatkan pendidikan para guru tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi gambaran tentang penerimaan P3K yang akan dilaksanakan tahun 2022 nanti. Selanjutnya terkait petisi teman-teman, yakni tentang tambahkan afirmasi P3K guru berdasarkan masa kerja dan NUPTK, yang isinya tentu sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Nah, ini teman-teman video sebelumnya. Semakin banyak saja dukungan dari para legislator, antara lain yang pertama, 1. Ketua Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Saiful Huda berpendapat proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk 1 juta guru honorer tidak ramah bagi para guru honorer senior, sebab menurutnya sebagian besar dari guru honorer senior tidak mampu mencapai passing grade yang disyaratkan dalam ujian kompetensi teknis atau Komtek seleksi P3K. Kemudian dukungan yang kedua yakni dari anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua, dimuat dalam jpnn.com. Menurut dia, yang bisa dilakukan adalah memberikan afirmasi khusus bagi guru honorer. Indikator utama diukur dari usia dan masa kerja. Guru honorer tua yang masa kerjanya lama harus diberikan afirmasi lebih besar dibandingkan yang masa kerjanya hanya 3 tahun tuturnya. Mantan Bupati Wakatobi yang menjabat 2 periode ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan guru honorer K2. Kemudian dukungannya ketiga dari Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Irwan, Demokrat, dukung petisi tambahkan afirmasi P3K untuk guru honorer. Begini kalimatnya: Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Irwan mendukung poin tuntutan guru honorer dalam petisi tambahkan afirmasi P3K guru berdasarkan masa kerja dan NUPTK. Demikian informasi hari ini, semoga bermanfaat. Tetap berusaha dan berdoa. Semoga ada berita baik terhadap teman-teman pejuang P3K. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.